Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mina Pertiwi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Protozoa dan Archaea. Pertama ada Daniati dengan NIM KH 2003, yang selanjutnya ada Firda Zakiah dengan NIM KHGF 210, yang selanjutnya ada Mila Siti dengan NIM KHGF 212, yang selanjutnya ada Silpi Indriani dengan NIM KHGF 219, yang selanjutnya ada Alia Fahrunisa dengan NIM KHGF 221, yang selanjutnya ada Puji Cici dengan NIM KHGF 228, yang selanjutnya ada Mina Pertiwi dengan NIM KHGF 230, selanjutnya ada Merista Dewi dengan NIM KHGF 243, dan yang terakhir yaitu ada Nurul Aulia dengan NIM KHGF 233. Yang pertama yaitu pengertian protozoa dan archaea akan dibacakan oleh Alia. Protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau berkelompok. Tiap protozoa merupakan kesatuan yang lengkap, baik dalam susunan maupun fungsinya. Sanggup melakukan semua fungsi kehidupan yang pada jasad lebih besar dilakukan oleh sel-sel yang khusus. Arti penting protozoa yaitu sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas, yaitu probiota, kelompok mikrob yang tidak memiliki inti sel dan organel yang dibatasi oleh membran. Sel archaea memiliki sifat unik yang memisahkan archaea dari dua domain kehidupan yang lain, yaitu bakteria dan eukariot. Yang selanjutnya ada jenis-jenis yang dibacakan oleh saya sendiri. Untuk jenis-jenis protozoa yaitu 1. Ciliata. Ciliata banyak ditemukan di berbagai tempat yang mengandung air. Yang kedua dari Rhizopoda. Rhizopoda ada yang hidup bebas, ada juga yang hidup sebagai parasit pada tubuh manusia dan hewan. Yang ketiga ada Flagellata, jenis protozoa yang paling primitif, umumnya hidup dan tumbuh sebagai parasit pada manusia. Yang terakhir ada Sporozoa. Semua sporozoa merupakan parasit pada tubuh manusia dan hewan pada inangnya. Untuk jenis-jenis archaea, yang pertama ada metanogen. Archaea bakteria yang hidup pada lingkungan anaerobik yang ekstrim, seperti pada lumpur di dasar rawa dan danau, saluran pencernaan hewan dan manusia. Yang kedua ada halofil. Archaea bakteria yang hidup pada habitat yang berkadar garam tinggi 12-15%. Yang terakhir yaitu ada termofil. Archaea bakteria yang hidup pada lingkungan bersuhu tinggi dan bersifat asam. Yang selanjutnya yaitu metabolisme hidup akan dibacakan oleh Merista. Metabolisme protozoa mirip dengan metabolisme hewan tingkat tinggi dan memerlukan senyawa organik dan anorganik yang sama. Pada tahun-tahun ini telah diperoleh media terdefinisi untuk kultifikasi protozoa parasit, sehingga mempermudah untuk dipelajari. Penelitian pada metabolisme protozoa parasit adalah untuk menentukan substansi antiprotozoa yang dapat menghambat metabolisme protozoa parasit, tetapi tidak menghambat metabolisme manusia. Sulfa merupakan agen antiprotozoa yang mampu menghambat sintesis folat parasit malaria. Kecepatan perbanyakan tinggi pada sebagian besar parasit berpotensi meningkatkan kesempatan mutasi sehingga mengubah virulensi. Archaea hidup pada lingkungan ekstrim seperti lingkungan dengan kadar garam sangat tinggi dan temperatur sangat tinggi. Archaea yang dapat hidup pada kadar garam sangat tinggi disebut juga sebagai halofil ekstrim atau termofil ekstrim atau ekstrim termofil. Sebagian archaea juga memiliki metabolisme unik yang dapat menghasilkan gas metana yang disebut sebagai metanogen. Selanjutnya ada klasifikasi tiap jenis atau spesifikasi yang akan dibacakan oleh Silpi. Yang pertama ada Rhizopoda. Rhizopoda atau Saccharidina. Rhizod sama dengan
akar atau podol sama dengan kaki, yaitu protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Contohnya pada amuba, Foraminifera, Radiolaria, Arcella, Entamuba coli, dan Entamuba histolytica merupakan hewan mikroskopis yang hidup sebagai massa kecil bersifat amorf atau dapat berubah-ubah bentuknya. Kelas Rhizopoda dibagi menjadi 5 ordo, yakni ordo Lobosa, kedua ordo Pilos, ketiga ordo Foraminifera, keempat ordo Helioja, dan kelima ordo Radiolarian. Ciri dari Rhizopodia adalah sebagai berikut. 1. Habitat dari Rhizopodia adalah tempat perairan dengan banyak kandungan zat organik di dalamnya. 2. Proses reproduksi secara aseksual dengan melakukan cara pembelahan biner. 3. Mempunyai bagian tubuh yang digunakan sebagai alat gerak yang disebut dengan kaki semu. 4. Bentuk tubuh secara fisik seringkali berubah-ubah ataupun tidak tetap atau fleksibel. 5. Sebagian besar dari bagian tubuhnya terbentuk karena adanya ektoplasma dan endoplasma. 6. Protozoa merupakan hewan yang mempunyai sel satu. 7. Struktur tubuhnya bagian nukleus, vakuola makanan, sitoplasma, dan lainnya. Bagi yang hidup bebas terdapat vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil terdapat pada semua Rhizopoda air tawar. Sementara hewan parasit tidak ada. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator atau pengatur keseimbangan air, tapi dapat juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Contoh dari Rhizopoda adalah sebagai berikut. Pertama, ada Entamuba histolytica, menyebabkan disentri amuba. Bedakan dengan disentri basiler yang disebabkan Shigella dysenteriae. Yang kedua, Entamuba gingivalis, menyebabkan pembusukan makanan di dalam mulut sehingga mengakibatkan radang gusi atau gingivitis. Yang ketiga ada Entamuba coli, membantu pembentukan vitamin K. Yang keempat ada Foraminifera sp. Fosilnya dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Tanah yang mengandung fosil Foraminifera disebut tanah Globigerina. Dan yang kelima ada Entamuba coli yang hidup di usus tapi dapat membantu pencernaan sapi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Silpi. Flagellata. Flagellata berasal dari kata flagellum yang berarti bulu cambuk. Jadi organisme yang termasuk filum Flagellata semuanya memiliki bulu cambuk. Filum Flagellata disebut juga Mastigopora. Bulu cambuk dan poros membawa flagel atau bulu cambuk selain sebagai alat gerak juga berfungsi untuk alat peraba dan alat penangkap makanan. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Kelompok Flagellata merupakan kelompok protozoa yang unik. Beberapa anggotanya memiliki klorofil, sehingga ada yang mengelompokkannya ke dalam alga. Berdasarkan ada tidaknya klorofil, Flagellata dibagi menjadi Phytoflagellata dan Euflagellata. Memiliki dinding tubuh yang berupa helisle, sehingga bentuknya relatif tetap dengan ukuran lebih kurang 0,1 mm. Memiliki inti dan pada beberapa spesies memiliki kloroplas dengan klorofilnya yang berfungsi untuk fotosintesis, yaitu yang termasuk pada golongan Pitonagellata. Golongan Pitonagellata misalnya Eigulena viridis, Volpac globator, punya kemampuan asimilasi dengan karbon, Nocticula milaris. Golongan Euflagellata misalnya Trypanosoma gambiens, Trypanosoma rhodesiense, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma evansi, dan Trypanosoma
Monas vaginalis. Bagi anggota kelas Mastigophora yang hidup bebas memiliki pakula kontraktil, sementara yang berupa hewan parasit tidak memiliki respirasi dan ekspresinya dilakukan secara difusi oleh permukaan tubuh. Ciri-ciri dari Flagellata adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat autotrop. Kedua, untuk bertahan hidup, Flagellata memakai zat organik yang terdiri dari larutan. Ketiga, pembelahan diri dilakukan dalam bentuk manjang. Keempat, cara reproduksi Mastigophora yaitu vegetatif, pembelahan binar secara longitudinal, contohnya Aegulena viridis generatif, terjadi pada Flagellata berkoloni, misalnya Polvox sp. Ukuran secara fisik berkisar antara 35 sampai 60 wm. Alat yang digunakan untuk bergerak ialah flagel. Bagian tubuh dari Flagellata tersusun tanpa adanya rangka. Sel yang ada tidak mempunyai bentuk yang tetap, artinya bisa berubah-ubah. Habitatnya berada di daerah perairan air tawar. Mempunyai sel satu, jika dilihat secara umum mempunyai bagian kloroplas. Contoh dari Flagellata adalah Trypanosoma gambiens, Noctilucamillaris, dan Mixotricha. Lalu sporozoa. Sporozoa memiliki tubuh sederhana berbentuk bulat panjang dengan sebuah nukleus. Tidak mempunyai alat gerak atau bergerak dengan sel itu sendiri, maupun vakuola kontraktil. Disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Hampir semua anggota sporozoa adalah parasit. Ciri-ciri dari sporozoa adalah sebagai berikut. Melakukan reproduksi dengan cara seksual bisa ditemukan pada nyamuk melalui proses peleburan terhadap dua gamet. Melakukan reproduksi dengan cara aseksual ditemukan pada sporozoa melalui proses pembentukan spora pada mempunyai parasit yang bisa ditemukan pada manusia dan juga hewan. Mempunyai sel satu dan tidak mempunyai peralatan. Ciri-ciri dari Ciliata adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai dua bagian inti sel, yakni bagian alat reproduksi seksual dan juga alat reproduksi aseksual. Perkembangbiakan Ciliata dilakukan dengan cara seksual dan seksual atau konjugasi. Yang ketiga, pengembangbiakan Ciliata seksual atau dengan cara membelah diri, yaitu dengan pembelahan binar di mana sel membelah menjadi dua bagian, kemudian menjadi 4, 8, dan 16 sampai seterusnya. Pembelahan diawali dengan pembelahan mikronukleus dan diikuti dengan pembelahan makronukleus. Perkembangbiakan Ciliata secara seksual atau konjugasi. Caranya adalah dua sel saling menekat menempel pada bagian mulut sel untuk kawin. Artinya kedua hewan ini sedang mengalami konjugasi. Selanjutnya terbentuk saluran konjugasi di antara kedua sel ini, dan melalui saluran ini terjadi tukaran-menukar mikronukleus dari sel yang pindah ke sel yang lain. Demikianlah sebaliknya, mempunyai bagian alat yang digunakan untuk bergerak dalam bentuk rambut getar yang terdapat di bagian dinding sel. Habitatnya bisa ditemukan di area air tawar yang terdapat banyak kandungan zat organik, mempunyai sel satu, yang terakhir mempunyai bentuk pada bagian tubuh yang tidak berubah-ubah atau tetap. Sedangkan contoh hewan Ciliata yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, stentor, hidup di sawah-sawah atau air tergenang banyak mengandung bahan organik. Yang kedua, Didinium, merupakan pemangsa paramecium, hidup di perairan yang banyak protozoa. Yang keempat, Porticella, bentuk seperti lonceng. Silia terdapat di sekitar mulut sel. Yang keempat, Stylonia,
Parameciea mirip dengan Paramecium. Silia berkelompok disebut silus, hidup di perairan yang banyak mengandung. Klasifikasi jenis Archaea. Archaebacteria meliputi organisme autotrop dan heterotrop. Jenis-jenis Archaebacteria adalah sebagai berikut. Bakteri termoacidofil, Halobacterium, bakteri metagen, kingdom Archaebacteria dikelompokkan lagi menjadi 4 filum, yaitu yang pertama ada Crenarchaeota, banyak ditemukan di lingkungan laut. Crenarchaeota termasuk dalam hipertermoa dan Thermoacidophiles. Yang kedua ada Euraliaota, merupakan bagian yang sering diteliti dan sebagian besar termasuk dalam bakteri Phyllis dan metanogenik. Yang ketiga ada Daumaraeota, meliputi amonia oksidasi, archaea, dan yang diketahui dengan metabolisme energi. Yang keempat ada Nanoarchaeota. Filum ini memiliki anggota perwakilan tunggal, yaitu Nanoarchaeum equitans. Corarchaeota terdiri atas hiperthermophiles yang ditemukan pada suhu lingkungan yang tinggi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Berdasarkan metabolisme dan habitatnya, Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu metanogen, merupakan kelompok Archaebacteria yang mereduksi karbon dioksida CO2 menjadi air H2O, dan metana CH4 menggunakan hidrogen. Metanogen bersifat kemosintetik dan anaerobik. Habitatnya berada di rawa, lumpur, dan tempat-tempat dengan sedikit oksigen. Ada juga beberapa spesies yang hidup dan bersimbiosi di dalam perut atau saluran pencernaan hewan ruminansia, seperti sayap. Metanogen dalam nutrisi, contohnya yaitu Succinomonas amyloliptica sebagai pemecah. Amylogen juga berperan sebagai pengurai, sehingga dapat digunakan dalam pengolahan kotoran hewan untuk menghasilkan gas metana yang menjadi bahan bakar alternatif. Metanogen mendapatkan makanan dengan cara membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang telah mati, kemudian menghasilkan gas metana. Bakteri jenis ini mampu menghasilkan metana CH4 dari hasil oksidasi H2 dan CO2, contohnya Lacnospora multiporus. Organisme ini memecah dan menyederhanakan pektin. 2. Succumonas amylotica memiliki kemampuan mengurai aluminium. 3. Luminococcus albus. Organisme ini mampu menghidrolisis selulosa dengan memecah selulosa. 4. Metacoccus janasi merupakan penghasil gas metane. Termofil ekstrim atau termoa acidofilik. Termofil ekstrim atau termosidofilik ialah kelompok organisme Archaebacteria yang habitatnya berada di lingkungan yang bersifat asam dan bersuhu panas. Dapat
dapat hidup dalam maksimum suhu 60-80 derajat Celcius. Acidofilik merupakan kelompok archabacteria yang paling dekat dengan organisme eukariotik. Sulfolurbus sp merupakan salah satu organisme termoacidofilik yang hidup di mata air panas bersulfur di Yellowstone National Park atau Amerika Serikat. Sulfolurbus sp hidup dengan mengoksidasi sulfur untuk mendapatkan energi. Kelompok ini disebut juga dengan termoacidofil karena suka dengan asam dan panas. Organisme archaebacteria yang lain yaitu Thermus aquaticus yang hidup pada air dengan suhu 105 derajat Celcius di dekat lubang hidrotermal di laut. Thermoproteus tenax, Thermoplasma acidophilum, Humicola insolens, Chaetomium dermophilum, Thermomyces lanuginosus, Brevibacillus lepici, Thermoachus aurtiacus, dan Sulfolurbus yang mingensis. Halofil ekstrem atau halofilik. Istilah halofil berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu halo yang berarti garam dan philos yang berarti pecinta. Halofil ekstrim merupakan kelompok archaebakteri yang hidup di tempat yang asin dengan kadar garam tinggi seperti di Laut Mati dan Great Salt Lake atau Danau Garam di Amerika. Halofilik bersifat heterotrof. Untuk menghasilkan energi, halofilik melakukan respirasi aerobik. Ada pula yang dapat berfotosintesis, contohnya halofil ekstrim. Genus Halobacterium, Halococcus, Halogemetricum, Borinquensis, Haloperax volcani, Haloterigena turkmenica, Halococcus dombrowski, Halorum kochuri, Halobacterium salinarum, Haloarchula, Maris mortou, dan lain-lain. Reduksi sulfur seperti metanogen, reduksi sulfur tinggal di dekat ventilasi vulkanik dan kolam renang. Mereka menggunakan sulfur anorganik berlimpah yang kerap ditemukan di dekat ventilasi bersama dengan hidrogen sebagai makanan. Mereka juga memiliki toleransi panas yang sangat tinggi sehingga dapat hidup dalam suhu hingga 85 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian yang akan dibacakan oleh Daniati. Keuntungan protozoa. Satu, sebagai bahan dasar pembuatan alat gosok. Yang kedua, sebagai indikator minyak bumi. Endapan karang tubuh globigena di dasar perairan akan membentuk tanah globigerina. Endapan tersebut bisa digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang ketiga, membantu proses pembusukan sisa makanan, membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan pada manusia. Misalnya entamoeba coil. Yang keempat, protozoa yang hidup dalam usus manusia atau hewan. Entamoeba coil membantu proses pembusukan dan saat juga membantu pembentukan vitamin K. Yang keempat, ada semua protozoa yang hidup di air merupakan makanan insekta.
udang, dan ikan kecil. Dengan demikian dapat juga dikatakan menguntungkan bagi manusia dalam rantai makanan. Yang kelima ada fosil. Protozoa bisa digunakan untuk petunjuk sejarah bumi. Fosil Foraminifera digunakan untuk petunjuk adanya sumber mineral dan minyak. Kerugian protozoa. Yang pertama, Entamuba hydrolytica hidup di dalam usus halus manusia. Penyebab penyakitnya disentri. Yang kedua, Entamuba gingivalis hidup di rongga mulut. Penyebab penyakit gingivitis. Yang ketiga ada Balantidium coil hidup di dalam usus tebal atau kolon manusia. Penyebab penyakit diare atau balontidiosis. Yang keempat ada Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense. Penyebab penyakit tidur pada manusia. Hospes perantaranya adalah lalat. Yang kelima ada Trypanosoma evansi. Penyebab penyakit sura pada ternak. Hospes perantaranya adalah lalat tabanus. Yang keenam ada Trypanosoma ceruji. Penyebab penyakit cagas pada anak-anak. Yang ketujuh ada Leishmania donovani. Penyebab penyakit kala ajar pada manusia. Yang kedelapan ada Trichomonas vaginalis. Penyebab penyakit gatal-gatal pada vagina dan keputihan. Yang kesembilan ada Plasmodium sp. Penyebab penyakit malaria. Hospes perantaranya adalah nyamuk Anopheles betina. Yang ke-10 ada protozoa hidup sebagai parasit pada manusia, yaitu parasit darah dan parasit pada saluran pencernaan. Parasit pada darah ada Plasmodium vivax, penyebab malaria tertiana. Yang kedua ada Plasmodium malariae, penyebab malaria aquatiana. Plasmodium falciparum, penyebab malaria tropicana. Plasmodium ovale, penyebab malaria seperti Tartiana. Archaea, keuntungan Archaea berperan dalam proses pembusukan sampah dan kontrol hewan, sehingga menghasilkan energi alternatif metana berupa biogas, contohnya Methanobacterium. Kerugian Archaea, penyebab kerusakan makanan yang dilewatkan dengan garam. Selanjutnya, protozoa atau lebih akrab di telinga dengan sebutan zooplankton. Protozoa salah satu contoh mikrobiologi yang ternyata memiliki banyak keuntungan loh. Protozoa sering dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi hewan air. Hewan air yang hobi makan zooplankton satu ini adalah kepiting dan udang. Itu sebabnya banyak peternak ikan yang membudidayakan protozoa hanya untuk bahan makanan ikan mereka. Tidak sekedar untuk bahan makanan, protozoa juga dapat menekan bakteri yang merugikan untuk manusia loh. Bakteri jahat akan dimakan oleh protozoa sehingga lebih bersih. Contoh mikrobiologi protozoa ini bisa dibilang aset kekayaan alam loh. Kok bisa? Jadi ada istilah hasil sisa makanan protozoa dengan sebutan foraminifera, di mana kerangka yang berkumpul di dasar perairan atau dalam hal ini perairan laut akan membentuk tanah globigerina. Jika terakumulasi banyak dan lama, bisa menjadi minyak bumi. Dan ada juga tanah jenis radiolaria yang bisa digunakan sebagai bahan penggosok. Tuh kan banyak sekali ya manfaatnya ternyata.
Yang kedua ada pemanfaatan archae. Bakteri merupakan organisme yang paling sederhana dengan ukuran mikroskopis, sehingga luput dari perhatian manusia. Dengan ukuran yang kecil ini, jumlahnya pun paling banyak di bumi dibanding organisme yang lain. Tapi, tahukah kalian bahwa ada jenis bakteri yang disebut dengan bakteri purba atau archae bakteria? Kira-kira kenapa ya disebut seperti itu dan apa saja jenisnya? Archaea bakteria merupakan organisme yang tertua dan sederhana di bumi eukariotik. Sebenarnya banyak orang yang lebih senang menganggap bakteri ini sebagai eukariotik dibandingkan sebagai bakteri. Hal ini disebabkan karena transkripsi dan translasi hidupnya lebih mirip dengan eukariotik. Kendati demikian, ada beberapa peran dari Archaea bakteria pada makhluk hidup lainnya. Beberapa peran Archaea bakteria bagi makhluk hidup diantaranya: 1. Menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. 2. Beberapa jenisnya dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran tumpahan minyak. Yang ketiga, enzim Archaea bakteria dapat dimanfaatkan untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin. Dan yang keempat, Archaea bakteria yang merugikan dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan mempercepat pembusukan pada ikan laut.